Pak Jun. Waalaikumsalam Mulia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mulia sendiri gimana? Alhamdulillah saya baik juga. Jadi hari ini Bapak kan akan melakukan kegiatan praobservasi. Maka saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi ini ya Pak, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik. Nah, kira-kira kelas mana yang akan Bapak yang akan saya ikuti untuk kegiatan supervisi nanti? Kelas 2 saya. Kapan kita akan melakukannya Pak? Insya Allah hari Senin tanggal 4 Senin tanggal 4 Oktober tahun 2024. Oke. Sepakat ya Pak? Insya Allah. Baik Pak, lalu tujuan apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan supervisor? Tujuan yang ingin murid saya dapat secara aktif berdiskusi dengan kelompok dan mampu mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lain dengan percaya diri dan mampu menanggapi kelompok lain dengan baik. Jadi bagaimana yang nanti akan saya amati Pak? Pada bagian keaktifan siswa, pada saat berdiskusi, di mana siswa mampu berdiskusi, mampu mempresentasikan hasil diskusi dan menanggapi kelompok lain setelah diskusi. Karena skema ini gaya saya saat berdiskusi, kelompok hanya beberapa siswa saja yang mau berperan aktif dalam berdiskusi ataupun menanggapi kelompok lainnya. Oke, nanti Bapak akan menggunakan strategi apa agar murid Bapak mampu berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya kepada kelompok lain. Rencana saya akan menggunakan strategi yang membangun kaitan kemitraan terhadap murid saya. Saya beri nama strategi salah bukan masalah. Oke, mantap Pak. Di mana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid mempunyai pendapat namun tidak mau mengungkapkannya. Nah, harapannya setelah kegiatan praobservasi ini kira-kira apa Pak? Harapan Bapak setelah melakukan praobservasi? Harapan saya setelah murid mendapatkan instruksi, mereka bisa aktif dalam pembelajaran, khususnya ketika berdiskusi. Mereka mampu berperan aktif, berani menyampaikan pendapat dengan baik. Oke, nah baik Pak, saya kira sudah cukup kegiatan praobservasinya. Semoga nanti berjalan lancar dan sesuai harapan yang diinginkan. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak atas waktu dan bimbingan. Sama-sama Pak Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar semua hari ini? Baik, Dah, Pak. jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, ketua kelas mana disiapkan dulu? Berdiri. Berdiri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dilanjut doa ya. Sebelum kita mulai baca pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Rabbi shrah li sadri wa
Baiklah. Bapak cek kehadiran dulu ya. Siapa aja? Ibrahim. Apa keterangannya? Nah, dah baik. Jadi sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, langkah indahnya kita periksa dulu kerapian kelas, ya. Coba yang bangun semua, lirik kanan dulu, mana tahu ada sampah-sampah, dirapikan dulu. Yang laki-laki pakaiannya, ya. Nah, sudah selesai, udah rapi kan? Nah, bagus. Jadi kita menyanyikan lagu nasional, ya. Baik, terima kasih. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, kita mengulang sedikit materi yang lalu, materi minggu yang lalu. Ada yang masih ingat materi minggu yang lalu? Kira? Objek studi bagus sekali, objek studi geografi. Ya, jadi bagus sekali masih ingat materi minggu yang lalu. Jadi apa saja yang kita pelajari dalam objek studi geografi? Ada objek formal dan ada objek material. Jadi objek formal di situ berisi apa saja mengenai mengkaji mengenai eksperimen terhadap fenomena geosfer menggunakan rumus 5W1H. Yang pertama apa? What? Yang artinya apa yang terjadi. Tujuannya kita untuk mengetahui apa fenomena yang terjadi. Ya kan? Kemudian apa lagi? Well itu? Mana? Fenomena itu terjadi. Supaya kita tahu di mana tempat ataupun lokasi. Kemudian apa lagi? When, ya. Yang artinya apa? Kapan fenomena itu terjadi. Bagus. Nah, selanjutnya kita ke objek materi. Ya, objek material bagaimana? Contohnya? Iya, bagus sekali. Tepuk tangan buat hujan dan banjir. Ya, dah bagus sekali. Jadi, adapun Bapak ingin tanya ke kalian, bagaimana cara untuk mengatasi ataupun bersiap siaga terhadap fenomena geosfer? Ya, kita harus tahu menjaga diri terhadap fenomena-fenomena tersebut. Ya, misalkan seperti kata-kata sediakan payung sebelum hujan. Nah, kemudian kita seperti membuat rumah di daerah dataran tinggi supaya apa? Iya, tidak terjadinya longsor dan mencegah dari banjir. Ya, bagus sekali. Materi kita hari ini kita mempelajari mengenai konsep-konsep geografi. Ada sangat besar hubungannya dengan objek material tadi. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini yaitu yang pertama ada peserta didik mampu menganalisis
fenomena geosfer dengan konsep dasar geografi. Kemudian, peserta didik mampu menerapkan konsep dasar geografi dalam kehidupan sehari-hari. Bagus, ya. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, ya, kita menonton video nanti, ya. Setelah menonton video kita mengerjakan LKPD. Kemudian kita mengidentifikasi masalah pada tayangan video, ya. Kita mencari masalah. Setelah kita mencari masalah, kita memecahkan mencari solusi. Bagus sekali. Bapak bagikan tes awalnya, ya. Tes awal, yang tujuannya tes awal itu apa? Untuk Bapak mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi ini, ya. Bisa kan? Kita lanjut. Sini. Boleh dibukanya semua, kerjakan soal tes awal, ya. Jadi tes awal kita, ya, sudah selesai. Fokus, ya. Aku akan melanjutkan mengajarmu melihat berbagai macam konsep geografi yang lainnya. Aku sekarang berada di kawasan industri yang terletak di kotaku. Kotaku ini dijuluki sebagai kota industri karena banyak pabrik-pabrik industri. Sebuah fenomena, ya, aktivitas manusia di dalamnya. Seperti tadi yang dijelaskan, pengelompokan industri wilayah yang mempunyai kaitan dengan suatu wilayah. Jadi pengelompokan itu tidak saja berpedoman pada industri saja, tidak. Tetapi apa lainnya? Ada pengelompokan, misalkan pengelompokan pemukiman. Ya, kan? Dia juga berkelompok. Kemudian ada pemukiman, ada perumahan elit, ya kan? Seperti perumnas, itu juga pengelompok. Kemudian, ya, pengelompokan pertanian boleh juga. Pengelompokan pertanian seperti area-area lahan, ya, kebun. Kemudian apa lagi? Ladang, ya kan? Iya, sawah juga bisa. Itu merupakan pengelompokan. Kemudian kita lanjut lagi ini mengenai nilai kegunaan. Mungkin tidak berguna bagi kita, tetapi berguna terhadap orang lain. Nah, jadi pada animasi ini dipertontonkan bahwasanya ada kegiatan nilainya, nilai kegunaannya, ya kan? Nah, ini apa aktivitasnya? Nelayan, ya, sedang mencari ikan. Nah, jadi ini nilai gunanya. Tetapi ada yang tidak berguna bagi mereka, tetapi berguna terhadap orang lain. Contohnya, ombak besar mengganggu terhadap pendapatan ikan, terhadap nelayan. Jadi adapun permasalahan dalam video pembelajaran tadi, ya. Adapun saya rasa banyak tadi masalah-masalah, ya, yang mungkin sebelumnya itu kita belum memahami. Itu yang menjadi masalah bagi kita. Jadi masalah tersebut bisa kita pecahkan, ya, bisa kita cari solusi jalan keluarnya sebentar lagi ketika pada kerja kelompok kita berdiskusi, kita berkolaborasi, ya, sama-sama saling bekerja, ya, apalagi melengkapi, ya, saling membantu pada setiap kelompok, ya. Jadi langsung saja kita buat kelompok, ya. Udah semua kan? Nah, jadi Bapak bagikan tugas kelompoknya, ya. Dan ada juga tugas kelompok itu, ya, yang Bapak bagikan linknya juga itu, ya.
Jadi LKPD-nya ya, LKPD-nya itu ada di link yang Bapak bagikan tadi, itu merupakan langkah-langkah pengerjaan soalnya ataupun pedoman dalam mengerjakan LKPD. Baik, itu merupakan lembaran-lembaran pedoman cara-cara pengerjaan LKPD. Di situ ada langkah-langkahnya, ya. Bisa dipahami kan? Jadi sebelum dikerjakan LKPD-nya, perhatikan dulu lembaran yang Bapak bagikan tadi, ya. Misalkan ada yang kurang ngerti dalam tata cara pengerjaan LKPD ataupun tugas kelompok, boleh ditanyakan ya. Ya, jadi ini cara menganalisisnya ini berdasarkan materi yang sudah Bapak bagikan masing-masing kelompok ya. Jadi kegiatannya ini mengamati suatu fenomena geosfer ya. Iya, jadi pedomannya pada pembelajaran tadi ya. Jadi setiap masalah-masalah mengenai beberapa konsep masalah tadi ya. Ya. Ya, jadi itu keterkaitan ruang, maksudnya ada hubungan antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya, ya, keterkaitan ruang. Misalkan daerah pesisir pantai mengekspor ikan ke daerah pegunungan ataupun daerah dataran tinggi. Nah, begitu juga saling berketerkaitan. Daerah dataran tinggi mengekspor sayur-sayuran, mengirim memasukkan sayur-sayuran hasil buah-buahan ke daerah mana? Daerah pesisir ataupun daerah-daerah lainnya. Ya, itu yang dikatakan dengan keterkaitan ruangan. Ya, dah baik ya. Bapak rasa udah siap semua ya. Jadi bisa kita lanjut presentasi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Saya Asma Husna dan teman saya Sylvia Teresa. Diferensi area menggambarkan keunikan karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Daerah atau wilayah di permukaan bumi mempunyai kondisi fisik, sumber daya manusia dan yang berbeda dengan satu sama lainnya. Berbagai gejala problem geografis yang tersebar dalam ruang mempunyai karakteristik yang berbeda. Kemudian, struktur ruang atau distribusi ruangan suatu wilayah berkaitan dengan wilayah lain. Contoh fenomena yang berkaitan dengan konsep ini, misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir laut bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga yang tinggal di daerah pegunungan bekerja sebagai petani atau peternak. Dan dengan keterkaitan ruang, konsep keterkaitan ruangan menunjukkan tingkat hubungan antara wilayah. Suatu wilayah dapat berkembang karena adanya pertemuan dengan wilayah lain atau adanya saling keterkaitan antar wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya. Contoh fenomena yang dikaji dengan konsep keterkaitan ruangan adalah peristiwa banjir. Daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Hutan daerah hulu yang menjadi sarana resapan air hujan tidak mampu menampung air tersebut. Dampaknya adalah air langsung mengalir ke hilir dan menjadi luapan air atau banjir. Kesimpulannya, konsep diferensi area adalah keterkaitan dengan karakteristik khas atau unik dari suatu wilayah. Dan konsep ketergantungan ruang adalah konsep yang terkait dengan keadaan suatu wilayah yang terjadi karena adanya hubungan dengan wilayah lain. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira. Izin bertanya, apa dampak interaksi antara ruang? Ya, terima kasih kepada Safira. Dampak interaksi antar ruang adalah perkembangan pusat-pusat perkembangan, perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi mata pencaharian, sarana dan prasarana berkembang, perubahan sosial budaya
Ya, bagus sekali. Saya terima. Tepuk tangan dengan jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dan teman saya Nur Aina. perwakilan dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang dua konsep geografi. Yang pertama ada keterjangkauan, yang kedua ada morfologi. Keterjangkauan. Keterjangkauan merupakan konsep geografi yang mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Keterjangkauan tergantung dari jarak yang ditempuh dan yang diukur dengan jarak fisik, biaya, waktu, serta berbagai macam nilai yang dilalui. Seiring majunya teknologi, transportasi, dan ekonomi membuat keterjangkauan semakin tinggi, sehingga jarak menjadi sangat singkat dan dunia menjadi global yang lebih mudah dijangkau. Keterjangkauan yang rendah tentu akan berpengaruh terhadap sulitnya pencapaian kemajuan dan mengembangkan suatu wilayah. Dan morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau pembangunan wilayah melalui proses geologi. Konsep ini juga berkaitan dengan bentuk lahan yang terkena erosi, pengendapan, penggunaan lahan, ketebalan tanah, dan ketersediaan air. Konsep morfologi berhubungan dengan bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Jadi kesimpulan dari dua konsep geografi itu yaitu keterjangkauan itu ialah konsep geografi yang menggambarkan seberapa mudah atau sulitnya suatu lokasi dijangkau. Sedangkan morfologi itu adalah konsep geografi yang menggambarkan penampakan alam atau dari permukaan bumi yang beragam. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasaki. Saya perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, apa yang mempengaruhi konsep keterjangkauan? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Faktor yang mempengaruhi keterjangkauan salah satunya adalah kemajuan teknologi dan intensitas kegiatan ekonomi. Ya, bisa diterima? Ya, bagus sekali jawabannya. Karena pengaruh dari teknologi yang pertama. Semakin canggih suatu teknologi, maka semakin maju, ya, semakin mudah untuk suatu tempat untuk kita yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadawan, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang nilai kegunaan, interaksi, dan interdependensi. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. ya, bagus. Contoh penerapannya, suatu ruang terbuka hijau, suatu kota atau kawasan permukiman mempunyai nilai kegunaan dalam geografi. Nilai kegunaan tersebut terbagi menjadi beberapa fungsi. Fungsi visi ruang terbuka hijau yaitu untuk daerah resapan air, tempat satwa, dan iklim mikro. Ya. Fungsi sosial seperti estetika dan tempat bermain dari ruang tersebut. Dan interaksi dan interdependensi. Interaksi dan interdependensi. Interaksi dan interdependensi merupakan konsep yang berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antara wilayah. Ya, bagus. Setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi memerlukan hubungan dengan daerah lain sehingga memunculkan hubungan interaksi timbal balik dalam bentuk arus barang, jasa, komunikasi, persebaran ide, dan lain sebagainya. Contoh fenomena yang berkaitan dengan konsep interaksi dan interdependensi adalah hubungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota.
Kedua, interaksi ini didasarkan atas pemenuhan kebutuhan warganya. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil dari kelompok kami yaitu kesimpulan dari nilai kegunaan dan interdependensi dalam ilmu geografi adalah bahwa nilai kegunaan berkaitan dengan interaksi manusia dengan lingkungannya, sedangkan interdependensi berkaitan dengan hubungan timbal balik antar wilayah. Baik, jika ada yang mau diterangkan, saya persilakan. Langsung ya. Itu semangatnya untuk bertanya. Ya, boleh? Langsung lanjut. Tuan siapa tadi? Tuan Kira. Boleh. Fadil mengalah dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira. Izin bertanya, apa saja konsep nilai kegunaan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 2. Konsep nilai kegunaan berarti interaksi manusia dengan lingkungannya diberikan suatu nilai penting pada aspek-aspek tertentu. Gimana? Bisa diterima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Balkis dan teman saya Nadia Tunitma. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu aglomerasi. Konsep ini mengenalkan sebuah persebaran penduduk dan sifatnya menganalisis suatu kelompok pada sebuah wilayah. Dari konsep ini, seseorang yang belajar geografi akan dapat memahami bagaimana sebuah kelompok dapat menyebar di suatu wilayah tertentu. Nantinya bisa disajikan dalam bentuk peta yang menggambarkan persebaran tersebut. Kedua, pola. Melalui konsep ini, pelajaran mengenai bentuk, susunan, serta fenomena persebaran seluruh aspek di atas bumi akan dikaji. Kajian tentang konsep pola ini berhubungan dengan apa yang terjadi di atas permukaan bumi melalui siklus tertentu. Misalnya, air yang selalu berputar melalui hujan dan menjadi air kembali serta pulang ke sungai melalui laut. Kesimpulan, aglomerasi membantu dalam identifikasi dan analisis pola konsentrasi aktivitas ekonomi, populasi, infrastruktur, serta memungkinkan pengembangan strategi pembangunan dan kebijakan yang lebih efektif bagi suatu wilayah. Dengan adanya konsep pola, manusia bisa menganalisis karakteristik khusus dari fenomena geografi di suatu wilayah. Studi mengenai kecenderungan pola ini sangat membantu penelitian dalam mempelajari alam dan sifat-sifatnya. Jika pergi ke tempat asing, orang-orang akan mengelilingi sekitar tanpa tujuan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami siap menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gani Maulana, perwakilan dari kelompok 4. Mohon izin bertanya. Bagaimana kita dapat menerapkan konsep geografi dalam kehidupan sehari-hari? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Konsep geografi dalam kehidupan sehari-hari adalah beberapa. Yang pertama, pemanfaatan untuk tata guna lahan untuk kegiatan pertanian. Kedua, pengenalan daerah-daerah pusat gempa sehingga dapat memitigasi hal-hal yang akan terjadi. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya tambang yang dihasilkan dari suatu daerah. Ya, bisa diterima? Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat jawabannya. Baik ya. Jadi ada pun kesimpulan pada hari ini. Bagaimana kebermanfaatan pada pembelajaran kita? Bagaimana makna ya dari setiap pembelajaran? Butuh resapan terhadap pola pikir kita supaya kita bisa kita terapkan, kita aplikasikan
dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tingkat implementasi? Apakah kita bisa menyampaikan pengetahuan pemahaman ini terhadap keluarga, terhadap kerabat kita, dan terhadap orang-orang di sekitar kita ketika kita bermasyarakat di lingkungan sekitar, ya. Kenapa digaruk? Kepala digaruk, kenapa digaruk? Kepala digaruk, kenapa digaruk? Ayo, tepuk tangan buat teman-teman kalian. Nanti hadiahnya dari Bapak ya. Boleh duduk. Pelajaran kita hari ini senang, bahagia. Apalagi saya sangat bahagia sekali dengan pelajaran hari ini. Sulit tidak pelajaran kita hari ini? Alhamdulillah tidak sulit ya. Materi kita hari ini, materi kita pun menyenangkan. Jadi kita lakukan tes akhir. Ya boleh. Langsung kita lanjutkan tes akhir kita melalui link yang Bapak kirim ya. Bisa dibuka HP-nya lagi? Ya. Boleh. HP-nya lagi. Baik. Ya. Sudah Bapak terima ya nih ya. Bagian sudah semua kumpulkan ya. Tes akhir ini. Semoga semua baik-baik saja ya. Kemudian aspek sosial itu mengenai kita manusia. Jadi itulah dia materi kita yang akan datang. Kalian hari ini tingkat kesenangan, kebahagiaan kalian terhadap pelajaran hari ini ya. Jadi semangat kalian itu bagaimana ya. Jadi Bapak rasa kalian semangat sekali untuk pelajaran pada hari ini. Kalian bisa memahami materi-materi, bisa kalian terapkan mudah-mudahan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita berdoa. Ketua kelas pimpin doanya. Sebaiknya sebelum kita menutup mata pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Untuk pelajaran hari ini. Untuk materi hari ini lebih dan kurang Bapak kiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jul. Waalaikumsalam Bu ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Namun sebelumnya Pak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya juga baik Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah perasaan saya lega, bahagia dan puas karena prosesnya berjalan dengan lancar. Nah, menurut Bapak, apakah proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan? Alhamdulillah sesuai dengan yang saya hal-hal apa saja yang membuat Bapak merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi, Pak? Yang membuat saya puas, sebagian murid sudah menunjukkan proses yang signifikan sesuai dengan tujuan yang saya ingin dicapai tersebut. Ya, dari pengamatan Bapak, bagaimana tercapaian kompetensi siswa, Pak? Dari Ketercapaiannya, Pak? Ketercapaian siswa, sebagian salah satu tercapai dan ada beberapa juga yang belum tercapai. Apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran tadi, Pak? Kesulitan siswa. Kesulitan
Saya kesulitan dalam menyusun RPP yang Kesulitan siswa. Ya. saya kesulitan dalam menyusun RPP yang memenuhi kebutuhan siswa dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk menjadikan alternatif mengatasi kesulitan yang Bapak sebutkan tadi? Saya jadi mengetahui sejauh mana kompetensi saya dalam mengajar. Saya juga mengetahui kekurangan dan kelebihan pembelajaran yang selama ini saya terapkan. Oke. Lalu apa yang Bapak lakukan untuk pertemuan berikutnya? Yang saya lakukan, mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri lebih baik lagi dan belajar lagi tentang bagaimana membuat RPP, khususnya RPP yang memiliki tentang bagaimana membuat RPP, khususnya RPP yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa atau yang disebut RPP berdiferensial. Baik Pak, saya rasa sudah cukup ya. Semoga apa yang Bapak rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Jun. Waalaikumsalam.